Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengerjakan hasil proyek kimia farma yaitu data analis, yang mana saya membuat PT ini untuk menjelaskan mengenai dashboard performance kimia farma bisnis tahun 2020 sampai tahun 2020. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizik. Saya seorang lulusan matematika murni di Universitas Negeri Padang. Saya mengikuti berbagai kepanitiaan selama masih berkuliah. Saya juga bertanggung jawab dalam manajemen bisnis dalam saya memiliki pengalaman sebagai fotografer selama lebih kurang 1 tahun. Saya juga seorang individu yang menghargai komunikasi yang efektif, memilah lingkungan, dan sangat senang sekali kalau misalnya mendapatkan tim yang kolaboratif. Saya memiliki minat yang besar pada bidang wirausaha, keuangan, dan ilmu data. Saya juga disiplin, bertanggung jawab, dan antusias mempelajari hal-hal yang baru. Ini merupakan beberapa sertifikat yang saya dapatkan. Satu, yang pertama course review intro to data analysis yang saya ikuti pada bulan Maret 2025. Kedua, sertifikat TOEFL yang saya dapatkan pada itu saya dapatkan di English Skill. Kemudian sertifikasi Microsoft Office lisensi BNSP. Selanjutnya sertifikasi training ketiga umum, dasar-dasar dan ketiga umum di dunia industri. Dan ada juga sertifikat dari webinar tentang si fotografer dalam berbagai sektor di industri pas. Kita akan mengenal tentang Kimia Farma terlebih dahulu. Kimia Farma adalah perusahaan farmasi di Indonesia yang bergerak dalam produksi, distribusi, dan penjualan produk kesehatan, masuk obat-obatan, alat kesehatan, serta layanan kesehatan lainnya seperti apotek, klinik, dan laboratorium. Perusahaan ini awalnya didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817 dan kini menjadi bagian dari holding BUMN farmasi di bawah PT Bio Farma Persero. Sebagai perusahaan yang layanan kesehatan terintegrasi, Kimia Farma memiliki berbagai unit bisnis, termasuk produksi, distribusi, dan retail produksi farmasi. Anak perusahaannya yaitu PT Kimia Farma Trading dan Distribution KFTD bertanggung jawab atas distribusi produk kesehatan ke seluruh Indonesia. Selain itu, Kimia Farma mengoperasikan jaringan apotek, klinik kesehatan, laboratorium, optik, dan klinik kecantikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kimia Farma adalah salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yang berperan penting dalam distribusi dan penjualan produk kesehatan. Dalam bisnis yang semakin berkembang yang terintegrasi secara digital, pengambilan keputusan dapat menjadi sangat krusial. Karena itu, analisis kinerja perusahaan selama periode 2020 sampai 2023 diperlukan untuk memahami tren pendapatan, transaksi, dan performa cabang di berbagai provinsi. Dengan menggunakan Google Earth Studio, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan visualisasi data dinamis yang membantu dalam pemantauan kinerja keuangan, operasional, dan strategi bisnis. Data yang digunakan berasal dari BigQuery, fasilitas konsistensi dalam pengolahan data besar yang kompleks. Dashboard mencakup berbagai materi utama seperti perbandingan pendapatan tahunan, total transaksi provinsi, performa penjualan, dan lain sebagainya. Pertama kita masuk ke importing dataset produk. Hari ini merupakan langkah-langkah untuk melakukan dataset pada BigQuery. Login ke akun Google, select proyek, membuat user baru, data, skema, proses import, verifikasi data. Merupakan tabel analisa ini merupakan data-data yang saya sangat. Yang pertama transaksi ID, ini merupakan kolom-kolom yang saya ingin munculkan berupa transaksi ID, date, tanggal, batch ID, business name, kota, provinsi, rating, customer name, produk ID, produk name, actual price, discount percentage, percentage of line, net profit, rating transaksi.
Ini merupakan sintak dari uh, data ini yang saya buatkan di BigQuery. Lihat di sini. Kita lanjut ke dashboard performance analytics. Di sini pertama total pendapatan. Bukan total omset yang diperoleh Kimia Farma selama periode 2020 sampai 2023 sebesar 346 miliar 961 juta 801.505 rupiah. Nah, ini mencerminkan skala besar bisnis yang dijalankan perusahaan. Kedua, total transaction jumlah transaksi yang terjadi di seluruh cabang dan selama 4 tahun sebesar 672.498 menunjukkan frekuensi layanan atau penjualan baik dari produksi maupun jasa. Selanjutnya rata-rata rating cabang. Setiap cabang rata-rata telah mendapatkan sekitar 2,99 juta poin aktivitas selama tahun 2020 sampai 2023. Selanjutnya total net profit laba bersih selama 4 tahun sebesar 98 miliar 539 juta 911.000 rupiah. Dari laba tersebut dapat mengabarkan tentang seberapa efisien Kimia Farma dalam mengelola keuangan dan dari pendapatannya. Ini merupakan detail cabang yang mana terlihat bahwa sebuah provinsi memiliki 3 cabang masing-masing. Kita masuk ke top 10 transaksi cabang provinsi. Terlihat dari diagram di samping bahwa Jawa Barat adalah provinsi dengan performa transaksi tertinggi. Pulau Jawa mendominasi, tapi Sumatera dan Sulawesi juga baik. Provinsi luar Jawa menunjukkan potensi yang bisa terus dikembangkan, terutama di Kalimantan dan Riau. Apotik tetap jadi tempat transaksi Kimia Farma, walau klinik mulai punya kontribusi. Perbandingan pendapatan tahun 2020 sampai 2023. Grafik di samping menampilkan net sales atau pendapatan bersih Kimia Farma per kuartal dari Q1 2020 hingga Q4 2023. Dapat dilihat pendapatan Kimia Farma cenderung stabil secara musim. Kuartal ketiga setiap tahun menjadi momentum terbaik. Puncaknya terjadi pada Q3 tahun 2022 sedangkan titik rentannya di Q1 2021 itu di 1,3 M. Kita masuk ke top 5 cabang rating tertinggi, namun transaksi rendah. Dari diagram samping dapat disimpulkan bahwa Jawa Barat adalah provinsi dengan kontribusi transaksi tertinggi untuk Kimia Farma di semua layanan. Untuk provinsi lainnya, meskipun dalam top 5 masih sangat jauh tertinggal, terutama di Sulawesi Barat dan Jawa Timur. Selanjutnya kita masuk ke top 10 net sales cabang provinsi. Dari diagram samping dapat disimpulkan bahwa Jawa Barat adalah pusat utama penjualan Kimia Farma. Secara konsisten unggul di semua jenis layanan dari literasi, memberikan penjualan tertinggi. Untuk provinsi lainnya perlu ada peningkatan dalam strategi promosi, edukasi, dan distribusi layanan. Kita akan melihat dari geomap total profit per provinsi. Bisa dilihat dari grafik di samping ini, kita melihat bahwa provinsi Jawa didominasi. Kita bisa lihat di map ini kan. Selanjutnya kita masuk ke presentasi diskon vs net sale. Dari sekitar plot di atas di samping dapat dilihat bahwa strategi diskon terbukti dapat meningkatkan net sales secara signifikan, terutama jika diterapkan di wilayah dengan potensi persaingan tinggi. Nah, kita masuk ke presentasi diskon per cabang Obesnet. Saya dari diagram di atas ini, kita lihat presentasi Kimia Farma Apotek itu besar 33,9%. Itu merupakan suatu besar. Selanjutnya diikuti lagi Kimia Farma Klinik dan Apotek besar 33,1% dan Kimia Farma Klinik Apotek Laboratorium sebesar 33%. Ini bisa dibilang sangat imbang ya, imbang karena tidak ada yang terlalu tinggi dan tidak ada yang terlalu rendah. Selanjutnya kita masuk ke rata-rata transaksi per tahun. Dari grafik di atas menunjukkan tren jumlah transaksi per kuartal ke 1 hingga ke-3 dari tahun 2020 hingga 2003. Dapat dilihat jumlah transaksi rata-rata dalam tentang 41.000 sampai 43.000 transaksi. Artinya secara umum volume transaksi cukup konsisten setiap tahunnya. Kuartal dengan transaksi tertinggi terjadi di Q3 2021 dan Q2 2023 yang menunjukkan momentum kuat dalam penjualan atau transaksi pada masa tersebut. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari Project Kimia Farma untuk Big Data Analis. Mungkin kalau misalnya ada kata-kata saya yang kurang jelas atau tidak terdengar, mohon dimaafkan. Mungkin hanya itu, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.